tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum dan sosial yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kali ini kita akan membahas mengenai 3 peristiwa hukum yang terjadi beberapa hari ini. Yang pertama adalah dugaan tindak pidana gratifikasi terhadap Gubernur Papua, yaitu Lukas NMB. Yang kedua adalah OTT atau operasi tangkap tangan terhadap Hakim Agung. Yang ketiga adalah ditangkapnya Hasnaini atau wanita emas oleh Kejaksaan Agung. Pertama kita soroti dulu kenapa antara Lukas NMB dan Hakim Agung itu diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sedangkan Hasnaini diperiksa oleh Kejaksaan. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Tipikor itu sendiri, yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi Hasnaini itu diperiksa di Kejaksaan dan Lukas NMB dan Hakim Agung itu diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, kita baca dulu pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 11 ayat 1 mengatakan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal E huruf E, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang A. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan atau B. menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Yang kedua, dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan atau kejaksaan. Itulah sahabat-sahabatku dasar hukum kenapa Hasnaini yang meriksanya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, kita bahas sedikit sahabat-sahabatku. Yang pertama adalah Lukas NMB. Lukas NMB diduga kasus gratifikasi 1 miliar. Tapi saat ini telah merebar, bukan 1 miliar lagi, malahan merembet
dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Diperiksa di Makobrimob Polda Papua pada Senin 12 September tahun 2022, tapi karena alasan sakit, Lukas NMB tidak memenuhi panggilan tersebut. Jadi Lukas NMB ini adalah tokoh yang sangat penting sekali di Papua. Bahkan namanya itu diabadikan di sebuah stadion yang terletak di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Dan ketika Lukas NMB ini dipanggil oleh KPK, maka warga pada berdatangan ke tempat kediamannya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Nah, apakah kasus Lukas NMB ini merupakan kasus pidana murni ataukah merupakan kasus politik? Kita tidak tahu. Kita ikutin saja perkembangan selanjutnya. Yang kedua adalah OTT Hakim Agung. KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan 9 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Proses hukum ini menindaklanjuti kegiatan OTT yang dilakukan tim KPK di Jakarta dan Semarang pada Rabu tanggal 21 September tahun 2022. KPK mengembangkan status perkara ini ke tahap penyidikan berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang cukup. Maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang jadi tersangka. Tersangka langsung ditahan penyidik selama 20 hari mulai tanggal 23 September tahun 2002 sampai 12 Oktober tahun 2022. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Tentu kita sangat sedih mendengar peristiwa penangkapan OTT terhadap Hakim Agung ini. Karena bagaimanapun Mahkamah Agung itu merupakan tempat terakhir bagi pencari keadilan. Ketika pencari keadilan tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri dan atau pengadilan tinggi, maka MA merupakan tumpuan harapan. Dan kalau masih ada saja mengenai korupsi di Mahkamah Agung, maka kita bertanya lagi di mana fungsi dan peranan Komisi Yudisial dalam mengawasi kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang ketiga, sahabat-sahabatku, adalah peristiwa hukum terhadap Hasnaini atau yang kita kenal dengan wanita emas. Hasnaini atau biasa dikenal wanita emas ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung kasus korupsi penyimpangan, penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Penangkapan wanita emas ini memunculkan drama mulai berpura-pura sakit sampai dijemput paksa hingga teriak histeris ketika hendak ditahan. Teriakan histeris Hasnaini ini terdengar saat dirinya tengah dibawa ke mobil tahanan. Tampak Hasnaini menggunakan baju tidur berwarna merah, dilampiri rompi tahanan bertuliskan Pitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nomor 07. Dia menutupi wajahnya dengan kain berwarna putih yang ada di sampingnya. Hasnaini langsung berteriak ketika akan dinaiki ke dalam mobil. Sejumlah petugas pun lantas mengangkat tersangka ke dalam mobil. Nah, Hasnaini atau wanita emas ini sepertinya
tidak siap sama sekali ketika perbuatannya harus dipertanggungjawabkan. Sampai teriak seolah-olah dia tidak menerima dengan kenyataan ini. Padahal ketika menerima uang-uang dari hasil korupsi, tentu dia senang-senang saja. Pasti tidak akan terpikir hal-hal buruk seperti ini. Itulah realita kehidupan, itulah kenyataan hidup. Semua perbuatan tentu harus dipertanggungjawabkan. Nah, sahabat-sahabatku, dari ketiga peristiwa tadi, ibrah bagi kita bahwa janganlah sekali-kali kita menggunakan kekuasaan, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. kesempatan untuk mendapatkan harta yang tidak halal seperti perbuatan korupsi. Demikian saja sahabat-sahabatku yang dapat sampaikan kali ini. Kita berjumpa lagi di bahasan yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.